Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana Muhammad Toha dari kelas 11 Perhotelan 3. Sini saya akan membuat video tentang sejarah olahraga renang di Indonesia. Sejarah renang di Indonesia pertama kali terlihat dari pembangunan kolam renang pertama pada tahun 1904 di Cihampelas, Bandung. Selain di Bandung, catatan sejarah juga menemukan kolam renang lainnya di Cikini, Jakarta, dan Berantas, Surabaya. Namun, penggunaan kolam tersebut didominasi oleh keturunan Belanda saja, sehingga orang-orang Indonesia tidak memiliki kesempatan renang ataupun mempelajarinya. Mengingat pembelakuan tiket yang mahal dan peraturan khusus kolam yang hanya diperuntukkan oleh para bangsawan saja. Mengutip dari buku Mengenal Olahraga Renang karya Aisyah, menyatakan bahwa sejarah renang di Indonesia berkembang dengan didirikannya Perserikatan Berenang Bandung. Setahun berikutnya, baru pada 1918 dibentuk Perserikatan Berenang Jawa Barat yang terdiri dari sekolah-sekolah. Lalu pada 1924 didirikan Perserikatan Berenang Jawa Timur yang mendorong pertandingan antar daerah sehingga menghasilkan rekor-rekor baru di kejuaraan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar renang. Hal ini mendorong penyelenggaraan perlombaan renang dan kemunculan atlet-atlet renang dari pelosok negeri yang dapat bersaing di tingkat internasional. Namun, induk olahraga renang di Indonesia adalah Aquatic Indonesia sejak Agustus 2023 mengikuti perubahan FINA menjadi World Aquatics. Sebelumnya, organisasi tersebut bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Bahkan saat dibentuk pertama kali pada 24 Maret 1951, organisasi tersebut bernama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia PBSI. Kongres pertamanya dilakukan di Jakarta dengan memutuskan ketua pertama yaitu Prof. Dr. Poerwo Soedarmo. Selanjutnya PBSI diterima menjadi anggota PORI, Perserikatan Olahraga Olimpiade Indonesia, yang kemudian perubahan nama menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Hal ini menunjukkan olahraga renang di Indonesia dapat bergabung dalam kompetisi internasional, sehingga pada 1953 PBSI terdaftar sebagai anggota FINA dan LOC International Olympiad Committee. Hanya saja ada permintaan untuk diubah karena PBSI juga dipakai induk olahraga bulu tangkis. Sejarah renang gaya punggung. Renang gaya punggung dikembang sebagai cabang renang gaya bebas, di mana para perenang meniru teknik gerakan lengan atas pada punggung mereka. Salah satu perkembangan kepentingan dalam sejarah gaya punggung terjadi pada akhir tahun 1930-an ketika perenang Australia mulai menekuk lengan mereka untuk face gaya di dalam air. Teknik baru ini lebih cepat daripada menggunakan lengan lurus tradisional untuk menarik air dan dengan cepat diadopsi sebagai gaya standar untuk renang gaya punggung kompetitif. Momen penting lainnya dalam sejarah renang gaya punggung terjadi pada Olimpiade 1988 di Seoul. David Berkoff dari AS lolos ke Olimpiade dengan menggunakan start gaya punggung yang dikenal sebagai Berkoff Blaze Off, di mana ia akan menggunakan tendangan lumba-lumba di dalam air selama mungkin, berenang lebih cepat daripada di permukaan air. Final renang gaya punggung 100 meter di Seoul mempertemukan tiga peraih medali: Daisy Suzuki dari Jepang, David Berkoff dari AS, dan Igor Polyansky dari Uni Soviet.
yang semuanya berenang sejauh 30 hingga 35 meter dari jarak pertama mereka di bawah air dengan tendangan lumba-lumba. Badan Pengatur Dunia FINA beraksi dengan membatasi jarak berenang bisa tetap menyelam di awal setiap panjang. Awalnya menjadi 10 m, kemudian pada tahun 1951 menjadi 15 m. Namun setahun kemudian FINA mengubah pembatasan pada putaran gaya punggung dengan memperbolehkan perenang menyentuh dinding menggunakan bagian tubuh manapun, bukan hanya tangan. Walaupun untuk finish perenang gaya punggung tetap harus menyentuh dengan tangan. Dengan cepat menjadi hal yang lumrah bagi perenang gaya punggung untuk membalikkan badan ke depan saat mendekati dinding, berputar cepat di bawah air dan menyentuh dinding dengan kaki, lalu menendang untuk menempuh jarak berikut. Teknik renang gaya punggung, usahakan pinggul, kepala, dan leher tetap rileks dan dalam posisi yang lurus dengan badan. Ayunkan satu lengan ke atas dan putar ke belakang kepala hingga kembali ke bawah air. Pastikan lengan selalu berdekatan dengan telinga saat memutar. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.